Oke, kali ini kita akan melakukan untuk mengerjakan soal spreadsheet, materi spreadsheet ya, pada soal UKK tahun 2022 ini untuk jurusan akuntansi. Ya, soalnya seperti ini ya, ada tabel bantu, kemudian ada format isiannya, ini ada nanti kita yang isi ya dengan rumus-rumus. Ini ada perintahnya, kemudian ini ada daftar penjualan per minggu. Perintahnya adalah lengkapi tabel di atas. Ini pasti menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kemudian ini juga, kemudian ini total penjualan pakai aritmatika, kemudian buatlah diagram dari tabel di atas. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk tahap yang pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Saya di sini menggunakan Microsoft Excel 2007 ya, masih lama, versi lama, tapi rumusnya prinsipnya sama ya. Oke, langsung saja kita buat tabel bantunya terlebih dahulu, yaitu toko, SMK bisa, kemudian daftar harga dan persediaan barang dagang. Ini daftar harga barang dagang ya. Oke, kemudian kode barang, ini ada nama barang, satuan, harga satuan, persediaan. Kodenya ada A untuk amplop, kemudian A0001 sampai dengan A007 ya. Kemudian yang kedua ada B untuk ballpoint, B0001 sampai dengan B0005. Kemudian ada yang C untuk buku, yaitu C0001 kemudian sampai dengan C0009 ya. Kemudian namanya adalah untuk amplop putih nomor 99, kemudian amplop putih nomor 110, ada amplop putih nomor 104, kemudian ada amplop polos putih kecil, kemudian ada amplop 104 air mail 89 kali 152, kemudian ada amplop 110 air mail 120 kali 153, kemudian ada amplop standar 90 air mail 110 kali 230. Kemudian ballpoint, ada ball-liner pilot hitam, kemudian ada ballpoint 4 warna, ballpoint pentel fine R50, kemudian ada ballpoint snowman, ballpoint pentel. Kemudian untuk buku ada buku agenda 100 LBR, kemudian ada buku agenda 200 LBR, kemudian buku Bastar pinggir linen 90 LBR, kemudian ada buku penggaris 1/2 folio C005, buku kampus C06, ada buku ekspedisi C07, buku folio C08, buku kas ekspedisi C09, ada buku kuarto 100 LBR. Kemudian untuk satuannya di sini untuk amplop adalah pak, PAK, sama ya, untuk semua amplop satuannya pak semua. Kemudian untuk ballpoint satuannya adalah KTK,
ATK. Kemudian untuk buku satuannya PCS, PIS ya. Oke, kemudian harga satuannya dimulai dari paling atas adalah Rp15.000, 12.000. Ini kita buat dulu formatnya accounting aja biar nanti kalau ada salah ketik langsung kelihatan. Oke, 10.000, kemudian ada 11.800, kemudian ada 8.600, 10.700, 21.300, kemudian 32.000, 40.000, 34.100, 65.000, 42.600, buku 93.700, 106.500, 19.200, 10.700, 8.700, 13.100, kemudian ada 19.500, 23.500, dan yang terakhir ada 17.100. Kemudian untuk persediaannya dari atas sendiri ada 15 piece, 8, 6, 9, 12, 4, 7. Kemudian ada 5, 15, 22, 6, 5, 10, 25, 41, 27, 15, 10, 30, 14, dan 12. Oke, kita rapikan terlebih dahulu data untuk tabel bantu ini ya. Kita rapikan, kita urutkan, kita beri garis terlebih dahulu. Kita beri garis, kemudian lebarnya kita sesuaikan ya. Kita buat wrap text ya, kemudian posisinya di center ya, center kanan kiri dan atas bawah. Kemudian ini sebenarnya sudah sesuai ya, dengan tinggal dirapikan aja. Mungkin ini bisa diberikan garis tebal cetak tebal untuk hurufnya. Kemudian di sini kita merge cell, merge and center. Ini juga kita merge and center. Kemudian kita cetak tebal juga biar tampak rapi ya. Kemudian setelah itu kita beri nama untuk tabel ini ya. Tabel ini kita blok, kemudian kita beri nama menjadi ini adalah T bantu, tabel bantu ya, tabel bantu, atau kita tabel bantu gitu lengkap nggak masalah ya, tabel bantu. Jadi ini adalah kalau klik tabel bantu ini munculnya ini ya, otomatis terblok ya. Ini adalah nama tabel bantu ya. Sekali lagi ini ingat-ingat nanti kita membacanya VLOOKUP-nya dari tabel bantu ini. Oke, untuk yang sheet 1 ini kita beri nama tabel bantu. Oke, kemudian lembar yang kedua adalah format isiannya ya. Kita buat di sheet 2 saja. Format isian namanya adalah toko SMK Bisa, daftar penjualan barang dagang bulan Oktober 2021, kode barang, nama barang, satuan, jumlah terjual, persediaan akhir, harga pokok per satuan, harga jual per satuan, total penjualan, dan laba. Ini kita beri nomor sesuai di soal sampai 9 ya, laba di kolom 9. Kemudian ada huruf A untuk amplop. Nah, kodenya bisa kita copy aja ini ya, yang ininya saja ya, karena nanti untuk nama barang kita dituntut untuk membuat dengan rumus ya, tidak boleh ketik manual ya. Oke, kemudian kita isikan di sini ada amplop. Ini tulis manual ya, karena di situ tertulis manual. Sebenarnya kalau ditulis pakai VLOOKUP pun bisa ya, nanti kita pakai rumus aja.
ini juga pakai rumus. Kemudian ada di kolom jumlah terjual ini, nanti kita tulis dulu aja nih biar tidak membingungkan nanti ya. Kita rumusnya ini adalah membaca nama barang di kolom ini ya, di tabel bantu tadi. Ini kode barang di kolom 1, nama barang di kolom 2, kemudian satuan di kolom 3, harga satuan di kolom 4, dan persediaan di kolom 5. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kita nanti membacanya urut ya. Ini adalah nama barang. Oke, nama barang kita tulis di sini, yaitu dengan rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP. Yang mau baca kita kodenya ada di kolom A, kemudian tanda pemisahnya ini kita menggunakan titik koma ya, karena di sini ini perhatikan ya, di sini ada lookup value, kemudian di belakangnya ada titik koma ya. Jadi kalau komputer kalian, ada juga yang komputer kan menggunakan lookup value kemudian pemisahnya menggunakan koma. Nah, itu ikuti ya, sesuai dengan petunjuk dari komputer kalian ya. Kalau saya di sini karena di komputer saya menunjukkan untuk menggunakan titik koma, maka di sini saya juga menggunakan titik koma ya. Kalau komputer kalian sekali lagi menggunakan koma, maka gunakanlah koma gitu ya. Oke, kemudian tabel array-nya kita ketik dengan tabel bantu, kemudian kolom indeks tadi nama barangnya adalah di kolom kedua, sehingga kita ketikkan di sini angka 2. Selanjutnya ketik false atau 0 juga boleh ya, false aja lagi, false. Nah, muncul nama amplop, kita geser ke bawah ya sampai dengan C09. Ini yang NA ini hapus aja. Oke, kemudian untuk satuan ini nanti tadi di kolom ketiga. Satuan sama, ini menggunakan rumus VLOOKUP. Boleh kita copy ya, atau kalau tidak mau di copy juga nggak masalah, tapi kalau mau cepet di copy aja, enter di sini ya. Di sini nanti kosong ya, VLOOKUP kasih sama dengan, kemudian kita pada ini tabel bantunya sama ya, kodenya juga sama di A7, jadi ini sudah sesuai. Kemudian yang tidak sesuai hanya ini saja, diganti dengan angka 3 karena tadi untuk satuan itu di kolom ketiga. Klik OK, ke enter ya tadi ya, kemudian kita geser ke bawah ya, seperti ini ya. Oke, yang 0 dan ini NA ini kita hilangkan, dihapus aja, blok kemudian hapus. Oke, kemudian jumlah terjual ini ketik manual ya. Untuk yang ke A001 ini ketik mulai dari atas ya, 12 6 4 5 9 3 5, kemudian bawahnya 3 10 15 3 dan 2, ada lagi 8 16 27, kemudian 20 11 8 23 12 dan 9 ya. Kemudian persediaan akhir ini adalah diminta di soal ini untuk kolom ke persediaan akhir di kolom kelima. Isilah kolom kelima dengan menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan aritmatika. Jadi persediaan akhir ini adalah persediaan awal di kolom ini, kita baca dengan VLOOKUP nanti, rumus VLOOKUP, kemudian dikurangi dengan jumlah terjual. Oke, kita langsung saja ketikkan rumus VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP tabel yang mau kita ring yang mau kita baca adalah DA8, kemudian pemisahnya masih sama, titik koma, tabel array-nya kita klik tabel bantu, titik koma lagi. Untuk tadi satuan ada persediaan di kolom 5 ya, kolom 5, kemudian kolom 5, kemudian kita ketik titik koma lah, ketik titik koma, kemudian klik ke ketik false ya, enter. Nah, kita copy ke bawah,
sorry, persediaan masih tadi belum selesai ya ternyata. Ini hasilnya kita kurung dulu ya, kurung dulu, kemudian dikurangi dengan jumlah terjual. Iya ya, ini tadi saldo awalnya, persediaan awalnya adalah 15, kemudian jumlah terjual 12, sehingga di sini persediaan akhirnya adalah 3 ya. Oke, kemudian kita copy ke bawah, langsung aja ke bawah ya, nanti yang tidak ada kita hapus ya. Ini juga sama, kita hapus. Kemudian harga pokok persatuan, harga pokok persatuan ini menggunakan harga satuan ini ya, harga satuan, berarti ini di tabel ke apa, di kolom keempat ya, tabel bantu kolom keempat. Oke, rumusnya sama, boleh di copy dari sini atau di sini ya, yang ini ya, yang ini, tapi nanti kolomnya diganti dengan 4. Yang ini sama dengan, kemudian kolomnya diganti 4. Ini diganti dengan accounting biar rapi. Kita copy ke bawah, sekali lagi yang kosong seperti ini error dihapus aja ya. Harga pokok persatuan, kemudian harga jual persatuan. Harga jual persatuan ini di kolom 7 ya, perintah di kolom 7, jika toko menjual barang dagang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Jadi ini harga pokoknya ditambah dengan 25% ya. Oke, jadi rumusnya gini, sama dengan F8 ditambah 25% dikali F8, ketemunya adalah 18.750. Kita copy ke bawah ya, yang kosong-kosong dihapus aja. Kemudian untuk kolom ke-8, isikan kolom 8 dan 9 dengan rumus aritmetika yang sesuai. Nah, ini harus mikir sendiri ya. Total penjualan adalah harga jual kali jumlah terjual ya. Jadi D8 kali G8 sama dengan D8 kali G8. Enter ya. Kita copy ke bawah juga ya, langsung ketemu. Yang kosong-kosong ini dihapus aja. Nah, ini terlalu ya, disesuaikan, ini sudah muncul. Kemudian untuk laba, ini kita juga mencarinya, laba adalah total penjualan, harga total penjualan ya, total penjualan dikurangi dengan harga pokok kali jumlah terjual ya. Berarti sama dengan total penjualan dikurangi dengan kurung buka harga pokok dikali jumlah terjual. Enter, aku tutup kurung, enter, ketemunya labanya untuk item yang A0001 45.000 ya labanya. Ini kita copy aja seperti tadi. Kita ya, oke. Kemudian di sini masih ada permintaan lengkapi jumlah 8 dan 9 per kelompok barang ya. Berarti di sini diminta untuk membuat jumlah, ada jumlah ya, jumlah di sini juga jumlah, nanti di sini ada lagi jumlah. Oke, jumlah untuk kolom 8 dan 9 sama dengan sum. Ini enter, ini copy saja ke kanan ya. Kemudian ini sama dengan sum, kita blok juga boleh ya, enter. Kemudian ini copy ke kanan, yang ini sama dengan sum, kita blok ya. Oke, kita copy ke kanan ya. Ya, ini kita sekarang hanya tinggal merapikan kolom 8 cm. Ternyata masih ada jumlah lagi untuk satu kolom lagi ya, jumlah di sini, jumlah ya, ini ya, jumlah ini kita isikan, berarti ini adalah total jumlah penjualan dari seluruh
item ya, sama dengan ini amplop ditambah penjualan untuk ballpoint ditambah dengan penjualan untuk buku. Kenapa belum menjumlah ya, ditambah dengan ballpoint ditambah dengan buku ya, enter, kita copy ke kanan juga ya. Sekarang kita merapikan, dirapikan ya, oke. Kita wrap text ya, kemudian posisinya center ya, ini biar rapi. Nah, kita rapikan ya, kemudian namanya kita klik 2 kali biar ya, yang ini boleh kita tengahkan semua, kolom ini juga boleh yang ini rata kanan sesuai soal, ini juga rata kanan, ini juga rata kanan, yang ini dan ini ya, ini di board, kemudian warnanya juga fillnya ya, ini dikasih warna kita ini aja ya, ini lebih gelap ya, warnanya lebih gelap, boleh pakai ini, yang ini juga ini, kemudian ya, kemudian pada kolom jumlahnya ini rata kanan sesuai soal ya, dibuat serapi mungkin kalau bisa sesuai soal, biar kita itu tahu ya, yang uji itu tahu kalau kita itu bisa membuat seperti soal persis itu. Ya, ini itemnya juga kalau yang harga-harga otomatis rata kanan ya, yang ini kita bisa rata tengah ya, center ya, oke. Ini biarin aja seperti soal kayak gitu. Kemudian untuk headernya, judulnya ini kita juga rata kanan ya, kita tengahkan, mergent center, kemudian di bold ya, bold. Yang ini juga bisa dicetak tebal biar rapi. Oke, untuk kolom penjualan tidak ada perintah untuk setting print ya, tidak ada. Oke, perintahnya hanya merapikan tampilannya, posisi judul di tengah-tengah tabel, buatlah tabel daftar barang pada sheet yang berbeda. Oke, sudah ya, berarti kita sudah selesai untuk yang oke, ini dirapikan ya, oke ya, ini rata kanan ya. Oke, ini untuk daftar penjualan barang dagangnya, jadi kita namakan dengan apa ya, penjualan barang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan untuk tabel yang ketiga, yaitu daftar penjualan per minggu ya. Ini kita namai dengan penjualan per minggu ya. Oke, kemudian kita buat kolomnya terlebih dahulu, tabelnya terlebih dahulu, namanya adalah daftar penjualan per minggu, kode barang, kemudian nama barang, satuan penjualan, minggu 1, minggu 2 sampai minggu 4 ya, minggu 4. Kemudian di sini ada total penjualan, kita merge dulu ya, ini juga ya, ini sama, ini juga sama, ini kita merge yang 4 ini ya. Kemudian kita garis biar rapi terlebih dahulu, kita wrap text center ya, ini kurang lebar dikit, dilebarkan ya, biar satu baris aja. Total penjualan kita lebarkan ya. Oke, nama barang kita lebarkan juga. Kemudian untuk kode angkanya ya, ini ya,
kode barangnya kita copy aja ya. Ini kode copy saja, kontrol copy ya, klik copy, kemudian penjualan per minggu di sini kita klik paste ya. Ini nanti berarti sampai sini aja kita garisi, digarisi nanti juga nggak masalah ya. Oke ya, itu kolomnya kode barangnya sudah. Kemudian yang kita input manual ada di sini, atau kita kerjakan terlebih dahulu untuk pekerjaannya ya, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kode barangnya adalah, tabelnya adalah di A6 titik koma tabel bantu titik koma kolom 2 false ya. Kemudian untuk satuannya tadi satuan di kolom ketiga ya, kolom ketiga sama dengan VLOOKUP A6 kolom titik koma kemudian tabel bantu kolom ketiga false ya. Oke, kemudian kita copy ya, ini di blok aja, ini atasnya juga bisa ditarik ke atas ya, ini karena di sini ada amplop, satuannya dihapus ya. Kemudian ini kita tarik ke bawah ya, kemudian yang seperti ini dihapus aja, di blok dihapus, ini juga ini dihapus, ini hapus ya. Oke, kemudian kita ketikkan manual untuk yang penjualan per minggu ya, mulai dari minggu 1 yaitu 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, kemudian 1, 3, 5, 1, 0, kemudian ada 2, 4, 10, 5, 3, 2, 6, 7, 4 bawah sendiri, dari atas lagi 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, kemudian 1, 2, 4, 0, 0, kemudian ada 2, 3, 6, 5, 2, 3, 6, 3, 4, ada yang selanjutnya ada ini minggu ketiga adalah 3, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 1, 0, 2, 5, 7, 5, 1, 1, 5, 0, 1, minggu keempat ada 4, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 2, 6, 2, 0. Oke ya. Kemudian di kolom total penjualan berarti ini adalah hanya diminta berarti jumlah penjualan barang ya, jadi hanya sum ya, sum dari ini minggu 1 kita blok sampai dengan minggu keempat, enter ya. Total penjualannya adalah 12. Kita copy ke bawah, yang kosong-kosong kita hapus. Kemudian kita center aja biar rapi di sini, center ya. Oke, gitu ya untuk penyusunan atau melengkapi tabel ya. Oke, berarti sudah selesai. Kemudian dirapikan ini ya, belum selesai ternyata, masih ada ini merge and center. Kita garis cetak tebal. Sudah rapi kah? Kalau sudah rapi, ini bisa kita tengahkan ya, yang ini ya, center aja biar di tengah. Ini seperti tadi bisa diberi ini ya, dirapikan sedikit, boleh divariasi ya sesuai selera kita, tapi yang penting rapi, jangan acak-acakan. Ini juga boleh dicetak tebal juga, ini yang ini juga cetak tebal, ini cetak tebal, kode ini ini juga bisa buat dicetak tebal ya. Oke, kemudian namanya ini masih kurang panjang ya. Oke ya, nah dirapikan ya ke untuk kolomnya, dirapikan yang bagus. Oke, sudah untuk